Ketika itu sedang berlangsungnya Perang 10 November 1945. Sejak keberangkatannya dari Cirebon, Kiai Abbas menitipkan sebuah bingkisan kepada salah satu pengawalnya, yaitu Abdul Wahid. Saat itu Abdul Wahid berpikir bahwa benda titipan milik kiainya tersebut merupakan benda yang sangat berharga. Ternyata ketika bungkusan tersebut dibuka, hanya berisi sepasang bakiak. Walaupun masih bingung, Abdul Wahid hanya mengikuti perintah Kiai Abbas dan membawa bingkisan tersebut hingga perjalanan tiba di Rembang, Jawa Tengah dan singgah di kediaman Kiai Bisri Mustafa. Disitulah Kiai Abbas ditunjuk untuk menjadi komandan Perang 10 November oleh para kiai yang sudah menunggu beliau. Bung Tomo yang beberapa kali meminta kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk memulai peperangan pun selalu ditolak oleh Kiai Hasyim dengan alasan menunggu singa dari Jawa Barat yang tidak lain adalah Kiai Abbas. Saat akan menuju Surabaya, Kiai Abbas meminta bungkusan bakiak kepada Abdul Wahid, sekaligus memintanya untuk tidak ikut bergabung ke Surabaya dan menunggu di Rembang, Jawa Tengah. Walaupun semangat juang Abdul Wahid cukup menggelora, namun ia tak berani melawan perintah kiainya. Ia tetap tinggal di Rembang hingga pada tanggal 13 November 1945 rombongan santri yang ikut berperang di Surabaya tiba di Rembang. Bercerita tentang kesaktian Kiai Abbas. Menurut para santri, Kiai Abbas berperang dengan menggunakan bakiak. Saat Kiai Abbas berdoa, tiba-tiba sejumlah alu dan lesung milik warga yang berukuran besar berterbangan dan menghantam tentara sekutu. Pesawat yang terbang pun dilumpuhkan hanya dengan lemparan tasbih oleh Kiai Abbas. Menurut Kiai Haji Amiruddin, saat Perang 10 November, Kiai Abbas dengan karomahnya bukan hanya berada di satu tempat, tapi di dua tempat, yaitu di pusat kota dan di pesisir pantai Surabaya. Di pesisir pantai itulah Kiai Abbas menghancurkan puluhan pesawat milik sekutu dengan hanya mengibaskan sorbannya ke atas langit. Penggunaan bakiak oleh Kiai Abbas juga ternyata bukan hanya dilakukan saat Perang 10 November, melainkan digunakan pada hal lainnya yang cukup penting. Salah satunya ketika akan bertanding silat. Kiai Haji Amiruddin Abkari mengatakan, Buntet itu memiliki pencak silat sendiri dengan nama pencak silat Buntet. Ia pernah mendapatkan cerita dari Mangki Som, salah satu pendekar silat asal Buntet yang juga pernah menjadi gurunya, tentang kehebatan pencak silat Buntet dan juga bakiak Kiai Abbas. Menurut Mangki Som, Kiai Abbas selalu menjajal kemampuan murid-muridnya terkait kemampuan silat. Kemampuan silat Kiai Abbas tidak diragukan lagi. Kiai Abbas pernah menerima tamu seorang preman suruhan Belanda yang membuat beliau ditodong dengan sebuah belati. Saat hendak ditodong, posisi tangan kanan Kiai Abbas memegang Al-Quran dan tangan kirinya dipiting oleh preman tersebut. Ujung belati sudah menempel tepat di leher Kiai Abbas. Melihat kiainya sedang dalam kondisi bahaya, para santri dan masyarakat Buntet langsung mengelilingi Kiai Abbas. Namun beliau meminta semuanya untuk menyingkir. Kiai Abbas tidak ada keraguan sedikit pun saat menjadi tawanan preman suruhan Belanda itu. Sampai akhirnya kemampuan silat dari Kiai Abbas dikeluarkan. Hanya dengan sebuah gerakan, dengan Al-Quran masih dipegang oleh tangan kanannya dan kondisi tangan kirinya dipiting, Kiai Abbas bisa menjatuhkan preman tersebut. Saat santri dan masyarakat hendak menyerbu dan menghakimi suruhan Belanda itu, Kiai Abbas melarangnya. "Jangan dipukuli, dia orang gila," ujar Kiai Abbas saat itu. Merasa nyawanya diselamatkan oleh Kiai Abbas,
dan takjub dengan sikap Kiai Abbas yang tidak memiliki rasa dendam sedikit pun. Preman tersebut akhirnya menjadi salah satu murid dan pengawal Kiai Abbas. Kembali ke cerita sebelumnya tentang Kiai Abbas yang ingin menjajal kemampuan silat murid-muridnya. Menurut Mang Kisom, Kiai Abbas sering meminta murid-muridnya untuk mengeroyok Kiai Abbas untuk menjajal kemampuan silat yang sudah dikuasainya. Tapi sebelum memulai, Kiai Abbas selalu mengganti sandalnya dengan bakiak. Kemudian Kiai Abbas akhirnya memperlihatkan kemampuan pencak silatnya. Walaupun dikeroyok oleh 5 orang, semua orang tersebut tersungkur tanpa ada yang bisa menempelkan tangan atau kakinya ke badan Kiai Abbas. Menurut Mang Kisom, kaki Kiai Abbas seperti tidak menempel di tanah. Gerakannya sangat cepat dan pukulannya juga mematikan. Entah misteri apa yang tersimpan dari sepasang bakiak yang cukup istimewa milik Kiai Abbas. Namun sayangnya, hingga saat ini bakiak tersebut tidak diketahui keberadaannya. Itulah misteri kesaktian bakiak milik Kiai Abbas Buntet Cirebon. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.